Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul bertatap muka di tempat ini, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga ikhtiar kita dalam berthalabul ilmi dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Di ahad yang kedua yang biasanya diisi oleh Al-Ustaz Amin Mukhtar, qadarullah hari ini beliau menugaskan saya untuk mengisi di kajian ahad mengaji, yang mana beliau sedang bertugas untuk membimbing jamaah umroh Karya Intak. Tidak lain dan tidak bukan yang kita berikan doa dan dukungan terbaik. Semoga beliau dan jamaah khususnya diberikan kelancaran dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Nah, insyaallah hadirin ikhwatul iman, pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas mengenai keutamaan orang yang memberikan pinjaman dan ancaman bagi mereka yang enggan atau tidak mau melunasi pinjaman. Nah, mungkin ini dalil untuk pinjol ya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan atau kondisi yang berbeda-beda. Ada yang diberikan keluasaan harta, ada juga yang oleh Allah diuji dengan kesempitan. Maka di antara solusi atau jalan ketika hidup atau ekonomi sulit adalah dengan mengajukan pinjaman atau meminta untuk dipinjami sesuatu, khususnya materi atau uang. Dan ini kita tahu halal. Nah, bila posisi kita sebagai orang yang dipinjami atau yang meminjamkan uang, kita pun tahu ada orang yang mudah melunasi atau tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Tapi tidak sedikit orang-orang yang susah, bahkan banyak alasan, icuk colek. Nah, maka bagaimana sikap kita sebagai orang yang dipinjami, orang yang memberikan hutang atau piutang? Maka tentu dalam Islam orang yang memberikan pinjaman itu memiliki keutamaan. Serta bagaimana sikap kita kepada orang yang telat, banyak alasan, atau bahkan tidak mampu untuk membayar. Nah, maka insya Allah kita akan bahas, dan supaya seimbang, jangan sampai dalil-dalil yang disampaikan ini menjadi dalil bagi mereka yang suka meminjam. Tuh cek Nabi oge cenah, lamun anu merek hutang mah pahalana badal. Nah, jadi pasihan abdi hutang. Maka disampaikan pula sedikit tentang ancaman orang yang tidak mau atau meniatkan tidak membayar hutang. Maka yang pertama, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita bahas keutamaan orang yang memberi hutang.
Nah, dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya." Barang siapa yang meringankan satu atau sebuah kesusahan min kurabi dunya, dari kesusahan dunia. Nah, termasuk memberikan pinjaman. Ya, orang sedang susah, tidak punya beras, minyak, aya minyak kita tapi teboga gitu nya. Engko minyak kita. Nah, ada orang yang kesulitan, kemudian kita ringankan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan ringankan kesusahannya pada hari kiamat. Nah, jadi ketika kita meminjamkan uang gitu ya, yakinilah dan percaya bahwa kita sudah meringankan kesusahan orang lain, dan insya Allah Allah akan meringankan kesusahan kita pada hari kiamat. Yang kita tahu, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menjamin kita di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tips atau cara agar dimudahkan di hari kiamat adalah dengan memudahkan orang lain. Di antaranya dengan memberikan pinjaman. Atau waman yassara ala mu'sirin. Nah, barang siapa yang memudahkan, memberikan kemudahan ala mu'sirin, kepada orang yang kesulitan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan nanti di akhirat. Nah, ini mah luar biasa. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Nah, bisa jadi kemudahan kita hari ini, pasangan yang baik, putra putri yang soleh soleha, pekerjaan yang sedang kita kerjakan, penghasilan yang cukup, bisa jadi itu semua adalah hasil dari kita memberikan kemudahan kepada orang lain sehingga Allah mudahkan. Walaupun tentu setiap orang pasti punya masalah, tetapi ketika Allah yang memudahkan, masalah kecil itu menjadi tidak ada, dan masalah yang besar menjadi kecil. Kuncinya apa? Yassara ala muqsirin, memudahkan orang yang sulit. Yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, waman satara musliman, dan barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, satarallahu fi dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menutupi aib saudara kita. Nah, jangan sampai kita menyebarkannya, apalagi menyebarkan aib kita sendiri. Nah, sekarang kita hidup di zaman modern yang syarat dengan eksistensi. Nah, tidak jarang orang demi eksis dia menceritakan kisah kelam masa lalunya. Nah, misalkan dulu saya pernah zina, dulu saya pernah mabuk. Mungkin bisa jadi itu untuk pelajaran, tapi ada kalanya disampaikan dengan cengengesan, Bu, seserian.
Hal konyol apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu? Pernah anu. Akhirnya aib yang Allah tutup selama ini dia buka sendiri. Bahkan ditampilkan di media sosial yang bisa ditonton oleh manusia sedunia gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka jangan sampai kita menyebarkan aib diri kita ataupun orang lain. Sebab bila kita menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita. Sebab kita terlihat baik di mata orang lain, bisa jadi karena Allah menutup aib kita. Ya. Aya namanya selintingan. Anu apal gorengna ustad mah saha? Pasangannya. Ya, pasangannya. Nah, artinya level manusia saja ada yang tahu, yaitu pasangannya. Maka ketika pasangan ini ya, marah atau lain sebagainya sampai berpisah hingga menceritakan aib-aib mantan suaminya, maka semua orang akan tahu. Itu manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah sudah menghendaki seseorang untuk terbuka aibnya, maka tidak akan ada orang yang bisa menutup. Mau membayar buzzer berapa juta orang juga tidak akan bisa menutup. Sebaliknya, manakala Allah berkehendak untuk menutup aib seseorang, siapapun tidak akan bisa membuka atau bahkan mungkin percaya terhadap aib seseorang. Maka kuncinya adalah satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Menutup aib seseorang, maka Allah akan tutup aib kita di dunia, bahkan nanti di akhirat ketika semuanya ditampakkan. Itu ya. Isi hati ditampakkan, tapi oleh Allah ditutup. Dan wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, maka bila kita hari ini membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita hari ini dalam keadaan sulit, maka mungkin jalan yang kita butuhkan adalah bukan hanya dengan berdoa, tapi juga dengan wasilah membantu orang lain. Maka insya Allah kita pun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Nabi nyatakan, wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Bukan kita tidak butuh beras, tidak butuh pakaian, tapi saudara kita misalkan di Cianjur lebih butuh. Nah, maka mungkin nanti kita yang tertimpa musibah, entah dari mana akan datang pertolongan Allah juga. Nah, dari tangan siapa saja, bukan dari orang yang kita tolong. Nah, maka tidak ada yang kita harapkan selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bisa jadi orang yang kita tolong malah menghina atau merendahkan, bahkan tenuhun-nuhun acan. Nah, itunya. Keun eta mah urusan anjeunna. Tapi janji Allah bahwa wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, inilah diantara keutamaan orang yang memberikan hutang atau pinjaman, yaitu diantaranya memudahkan kesulitan, ya, kemudian meringankan kesusahan,
Bahkan bisa jadi menutup aib, karena tidak sedikit kita merasa malu ketika punya hutang dan diketahui oleh orang lain. Tapi kita menjaga saudara kita walaupun dia punya hutang. Nah, maka insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita hanya karena sebab kita memberikan hutang. Nah itu di antara keutamaannya. Nah, maka selanjutnya, apakah hutang yang diberikan ini khusus untuk orang-orang beriman atau orang-orang mukmin? Maka dalam Tuhfatul Ahwadi dijelaskan, baik dia mukmin maupun kafir, gitu ya, dia memudahkan, menangguhkan pelunasan, bahkan membebaskan, maka termasuk dalam hadis ini, ya, maka termasuk dalam hadis ini. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana bila orang yang berhutang kepada kita, ya, tidak kunjung membayar atau tidak membayar sesuai dengan kesepakatan? Maka kita harus menagih orang yang berhutang itu dengan cara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang, samhan idza ba'a, yang bersikap mudah ketika menjual, wa idza ishtara, dan ketika membeli, wa idza qadha, dan ketika menagih hutangnya. Nah, rahmat Allah akan turun bagi mereka yang menagih hutang dengan cara yang baik. Tentu cara yang baik di sini tergantung kepada budaya atau kebiasaan kita. Ya. Kalau mungkin cara yang baik itu dengan cara japri, misalkannya lewat WA pribadi ulah di grup nagih teh, gitunya karunya. Atau lewat toa masjid misalkan, ulah ya kita datangi, kita coba musyawarah dan lain sebagainya. Intinya rahmat Allah akan turun bagi mereka yang menagih hak atau menagih hutang dengan cara yang baik. Artinya tidak terus-menerus didesak. Nya ari teu aya mah bade naon nu dipasikeun nya. Nah, jangan sampai terus menagih hutang 2 juta ari motor Beat dibawa gitunya. Nah, kan tidak sebanding. Nanti dari mana dia menghasilkan uang atau materi kalau kendaraannya diambil? Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau menyatakan, man talaba haqqan, siapa saja yang ingin meminta haknya, falyatlubhu fi afafin, maka hendaklah dia meminta dengan cara yang baik. Wafin, baik bagi orang yang mau membayar, yang mau menunaikan, au ghairi wafin, atau kepada orang yang tidak mau, gitunya, menunaikan hutang. Gitu. Nya wayahna kan, kepada orang yang mau, nah eta mah tos puguhnya bakal bager urang ge. Tapi kepada orang yang tidak mau, nah Rasulullah SAW mengajarkan falyatlubhu fi afaq, maka hendaklah menagih, memintanya dengan cara yang baik. Nah, kita tahu ya bahwa pinjol-pinjol itu kalau tidak bayar, datang debt collector, artinya kemudian dibuatkan grup khusus, karena ketika kita login melakukan pinjaman, ternyata data-data kita, kontak-kontak yang ada di HP kita itu dicuri atau diambil oleh mereka. Dibuatkan grup, kemudian kita dihina di sana, terus kontak-kontak terdekat ditelepon, gitu ya. Nah, bahwa orang ini hutang ya. Bahkan diedit video dan foto, mohon maaf, porno,
yang gambar si peminjam, gitu ya, sampai seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu jangan sampai berlaku seperti itu. Terus upayakan hal-hal yang baik. Hadis lain menjelaskan khudh haqqaka, ambillah hakmu fi afafin, dengan cara yang baik, wafin au ghairi wafin, baik yang mau menunaikannya ataupun yang enggan. Kemudian bila mana saudara kita yang meminjam kepada kita itu memang mengalami kesusahan atau kesulitan yang sangat, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana dzu usratin, dan jika orang yang berhutang itu usratin, sedang dalam kesukaran, ya, boro-boro untuk bayar hutang, untuk kehidupan sehari-hari saja masih sulit, gitu ya. Maka Allah menganjurkan fanadhiratun ila maisaratin, maka berilah tangguh, berilah waktu, berilah tempo, ila maisarah, sampai orang tersebut mengalami kelapangan, sampai stabil, gitunya. Sebab ini berkaitan dengan mental juga ya Pak. Tiap hari ditagih gitu. Akhirnya bisa jadi mentalnya kena nanti ya. Kemudian opsi yang kedua, wa antasaddaqu, dan menyedekahkannya. Nah, sebagian atau semua hutang tersebut, khairul lakum, lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ya, tapi ulah urang nu nganyuk di WA-keun ayat ieu tuh cenah. Cek Al-Qur'an ge. Nah, urang teh keripuh ieu gitu. Berilah tempo. Nah, tapi lamun ente nyoda kohkeun eta leuwih alus gitu. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ini ditujukan bagi orang yang meminjamkan, gitu ya. Jika orang yang meminjam kepadamu itu dalam keadaan sukar, sulit, susah, maka tunggu, gitu ya. Beri waktu, yang tadinya janjinya 6 bulan, beri waktu 1 bulan lagi, silahkan saya beri waktu 1 bulan lagi. Tapi wayahna kedah aya nu masuk mah sabaraha we, misalkan. Atau opsi yang kedua, disodakohkan, baik sebagian ataupun seluruhnya. Ya sudahlah, kamu bayar ke saya setengahnya saja. Nah, misalkan seperti itu. Nah, maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dari ayat ini, dari secara fikih, fanadhiratun ila maisarah itu menunjukkan wajib. Artinya bila orang yang meminjam kepada kita itu sedang kesulitan, fanadhiratun, maka kita harus tunggu ila maisarah sampai dia stabil, itu wajib. Wa antasaddaqu, tetapi bila disedekahkan, nah itu sunnah. Gitu ya, sunnah. Artinya tetap tidak boleh memaksa atau mendesak orang yang memiliki hutang kepada kita. Nah, kemudian orang yang memberikan penangguhan, memberikan waktu, tempo, gitu ya, kepada orang yang meminjam, terdapat keutamaan yang luar biasa. Man anggara muksiron, barang siapa memberi tegang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan, au wado'a anhu, atau bahkan wado'a, menyimpan, dalam arti membebaskan hutang, adzallahullahu fi dhillihi, maka dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu di hadis lain ada 7 golongan
yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imam yang adil, ya. Kemudian orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, orang yang hatinya tertaut masjid, orang yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Orang yang ketika diajak berzina oleh perempuan yang cantik lagi terkenal, ari goreng yang miskin mah tidak mau gitu. Ini mah cantik terkenal, wah luar biasa. Dia menolak dan mengatakan ini akhafullah. Dan dua lagi, apa ya dua lagi? Orang yang mencintai ya dan membenci karena udah tadi. Nah, nantilah PR 2D. Nah, ternyata ada juga yaitu orang yang menangguhkan dan membebaskan hutang. Nah, orang yang menangguhkan atau membebaskan hutang, mereka akan diberikan naungan oleh Allah ketika matahari didekatkan di padang mahsyar. Yang kata Nabi, banyak orang yang tenggelam oleh keringatnya. Tah kita yang memberikan tempo, memberikan penangguhan, bahkan melunasi, adzallahullahu fi dzillihi. Allah akan beri naungan. Hadis riwayat Muslim. Gitu ya. Kemudian di hadis yang lain, man ahabba ayyudillahu, barang siapa yang ingin mendapatkan yudillahullahu azza wajal, naungan Allah azza wajalla, fidillihi, dalam naungannya, falyungziril muksiro, maka hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan. Auliyadho anhu, atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Nah, ya, diberi naungan nanti di hari kiamat. Nah, kemudian ada sebuah kisah yang luar biasa dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Nah, Abu Qatadah ini pernah memiliki piutang pada seseorang. Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan hutang tersebut. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi, tidak mau menemuinya. Nyumputnya, Bu. Gitu. Atau wanita budak, jang mun aya nu nagih, bejakeun emak teu aya. Ai si budak teh polos, jang si emak ka mana? Saur emak teu aya. Padahal aya nyumput di WC, gitu nya. Nah, ini ternyata zaman dulu juga sudah ada orang yang nyumput ketika ditagih. Dari 14 abad yang lalu sudah ada. Jadi tong anehnya, Bu. Nah, kemudian Abu Qatadah gitu ya, menemuinya. Namun yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak tadi mengenai orang yang berhutang. Lalu anak tadi menjawab, iya, dia ada di rumah sedang makan khoziro. Nah, ya. Lantas Abu Qatadah pun gitu memanggilnya, wahai fulan, keluarlah, aku dikabari bahwa engkau berada di situ. Nah, orang tersebut kemudian menemui Abu Qatadah. Abu Qatadah pun berkata atau bertanya, mengapa engkau harus bersembunyi? Kunaon nyumput? Gitunya. Orang tersebut mengatakan, sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan tidak memiliki apa-apa.
Walaupun tadi nuju makan tertua teu gaduh nanaon. Ampun paralun seorang Ciamis. Hampura cenah kitu. Kemudian ditanya lagi, apakah betul engkau itu tidak punya atau dalam kesulitan? Orang tersebut berkata, iya betul, sambil menangis. Nah, Abu Qatadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an gharimihi, barang siapa yang memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya, au maha anhu, atau bahkan membebaskan hutangnya, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat. Maka Abu Qatadah pun membebaskan hutang orang tersebut. Nah, ini diantara kemuliaan sahabat Abu Qatadah berkenaan orang yang memiliki hutang kepadanya. Dia tidak menyulitkannya, bahkan dari hadis ini kita belajar, tentu ketika kita membebaskan hutang seseorang harus juga di cross check apakah benar-benar dia dalam kesulitan atau hanya akalan saja, gitu ya. Nah, di sini sampai di cross check, sampai ditanya, oh benar tidak punya apa-apa. Akhirnya Abu Qatadah membebaskan hutang orang tersebut. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man anggoro muksiron, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, bikulli yaumin sodaqotun, maka setiap hari sebelum waktu pelunasan, qabla an yahilla daina, sebelum waktu pelunasan, maka dia akan dinilai bersedekah. Jadi hari demi hari di mana kita memberikan tanggungan, diberikan penangguhan tempo, maka hari-hari itu akan dinilai sebagai sedekah. Fa idza halla daina, maka jika dia belum juga melunasi, fa'angdorohu, lalu dia memberikan tenggang waktu lagi. Sudah diberi tenggang waktu, can mayar kene, dipasihan deui waktos gitu. Kana lahu bikulli yaumin mislahu shadaqah, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Ya, dinilai 2 kali dari nilai piutang. Misalkan ibu menghutangi 2 juta, teu mayar wae gitu, tos 2 kali. Maka tiap hari gitu ya, sampai dia bayar itu dihitung 2 kali lipat sodakohnya gitu, sebagai sodakoh. Nah, kemudian terdapat keutamaan lainnya, yaitu orang yang berbaik hati dan bersabar menunggu untuk hutangnya dilunasi, niscaya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, kana tajirun, dulu ada seorang pedagang, yudayinun nasa, biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang.
Nah, ieu sanes Batak, pedagang. Nah, punten orang Batak, bukan rasis ya. Karena biasanya Bang Emok teh orang Batak. Nah, kana tajirun gitu ya. Dulu ada seorang pedagang yudayinun nas, suka memberikan pinjaman. Fa idza ra'a mu'siran, ketika melihat ada yang kesulitan, qala li fityanihi, dia berkata kepada budaknya, tajawazu anhu, maafkanlah dia. Artinya bebaskan hutangnya. Tos yes. Sok masihan sametan gitu. Aya nu sulit tos yes kitu nya. La allaha antajawaza anna. Semoga Allah memberi ampunan pada kita. Fatazawazallahu anhu, maka Allah pun memberi ampunan kepadanya. Jadi dia memberikan ampunan, dalam tanda kutip memberikan keringanan, bahkan melunaskan hutang saudaranya. Maka Allah pun memberikan ampunan kepada orang tersebut. Kemudian selain memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka kita juga wajib memberikan kemudahan bagi orang yang mudah melunasi hutang. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birojulin yaumal qiyamah. Ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Fayaqulullahu, maka Allah berkata, ungguru fi amalihi, lihatlah amalannya. Fayaqulu, kemudian orang tersebut berkata, Rabbi, wahai Rabbku, ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li malun. Aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Kana li malun, aku memiliki harta. Wa kuntu ukhalidun nasa, kemudian aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Gitunya. Faman kana musiron, setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, yassartu alaihi, aku beri kemudahan. Wa man kana mu'siron, dan barang siapa yang mereka itu mengalami kesulitan, anggortuhu ila maisarah, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Qala Allahu azza wa jalla, lantas Allah pun berfirman, ana ahaqqu man yassara, aku lebih berhak memberi kemudahan. Faghafara lahu, maka orang ini pun akhirnya diampuni. Nah, orang ini akhirnya diampuni karena dia suka memudahkan orang yang ingin melunasi hutang. Nah, kebiasaan jahiliyah itu, ketika ada orang yang berhutang, maka dia tambahkan bunga. Nah, sehingga yang dibayar itu apa dulu? Bunganya dulu. Gitu. Ari pokoknya nanti, sehingga pokoknya ini dipertahankan terus. Nah, ulah wakamayat. Jadi semakin lama bunganya semakin besar. Nah, justru kita sebaliknya. Kalau orang yang cepat, gitu, harus dimudahkan, gitu ya. Dan yang sulit
harus ditunggu sampai mampu melunasi. Jika kita berlaku seperti itu, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, taqallatil malaikah, beberapa malaikat menjumpai ruha rajulin, ruh orang, seseorang, miman kana qablakum, ya, sebelum kalian, gitu ya, orang-orang sebelum kalian, yaitu sebelum dicabut nyawanya. Qalu, kemudian mereka mengatakan, u'amilta minal khairi syai'an, apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebajikan? Qala, orang itu menjawab, kuntu amuru pityani an yungdiru, dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk memberikan tenggang waktu. Watajawazu anil musiri, dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya. Qala, lantas ia berkata, para malaikat, qala fatazawazu anhu, Allah berfirman, maka Allah pun memberi ampunan kepadanya. Nah, ini mah orang yang jangankan yang sulit membayar, yang mudah saja dibebaskan, gitu. Luar biasa, dibebaskan hutang, gitu. Sebab butuh mental yang luar biasa ya, ketika kita jangankan membebaskan ya, memberikan tempo juga kadang ya sangat berat gitu. Karena itu uang milik kita gitu ya. Dipinjam oleh dia. Apalagi dia tidak bayar hutang tapi jalan-jalan tiap hari, posting di Ampera, posting di Laksana, di Trans Studio, di Sido Mampir gitu. Tapi hutang ke kita tidak bayar gitu bisa. Itu sungguh berat. Makanya pahalanya bukan main-main ya. Pahalanya diampuni gitu ya. Kemudian pahalanya dinaungi oleh Allah. Tentu pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Atau bisa jadi orang tos ngalunasa tapi sok aya tungtungan. Nah, tah cenah eta baheula teh nganyuk ka abdi. Ku abdi teh dilunasan. Biasa karunya. Nah, ya. Padahal geus beunghar enak. Misalkan aja mengungkit-ungkit lagi. Nah, artinya memberikan tempo atau bahkan melunaskan hutang orang lain kepada kita, sekali lagi itu bukan pekerjaan yang enteng, karena balasannya juga luar biasa. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah dalil-dalil keutamaan orang yang memberikan pinjaman atau orang yang menangguhkan pinjaman atau bahkan melunaskan pinjaman. Sekali lagi, jangan disalahgunakan dalil ini untuk menjadi alasan kita meminjam atau meminta tempo kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita. Tuh cenah cek Nabi ge, lamun ente ngabebaskeun hutang anak, diampuni dosa. Nah, gitunya. Nah, jangan sampai hadis-hadis tadi digunakan untuk orang-orang yang memiliki banyak hutang. Nah, maka sebagai penyeimbang gitu ya. Di sini diberikan sedikit ancaman orang yang enggan melunasi hutang. Di antaranya sabda Nabi SAW, man faraqar ruhu al jasada, barang siapa yang terpisah ruh dan jasadnya, wa huwa bariun min salasin, dan dia terbebas dari 3 hal.
dakhalal jannata, mereka akan masuk surga. Asal terbebas dari 3. Minal kibri, dari sombong, wal gululi, khianat, wadaini, dan hutang. Ibu teh teu sombong, teu hianat, tapi gaduh hutang. Dakhalal jannah moal. Nah, moal lebet surga. Kenapa? Karena memiliki hutang. Masih memiliki hutang. Bahkan orang yang memiliki hutang nanti di hari kiamat membayarnya itu dengan kebaikannya. Man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi dinarun, dan dia memiliki 1 dinar, ya memiliki hutang, au dirhamun, atau hutang 1 dirham, qudiya min hasanatihi, maka dia akan membayar hutang tersebut dengan kebaikannya. Kenapa? Laisa thamma dinarun wala dirhamun, sebab nanti di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham. Keur masa euti kahadian teh dibayarkeun hutang gitu. Bahkan di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin tergantung hutangnya hingga ia melunasi hutang tersebut. Nah, artinya ia tidak akan diazab, juga tidak akan masuk surga selama jelas hutangnya itu dibayar atau bagaimana. Kemudian bila kita meminjam uang atau harta kepada orang lain, kemudian ada niat kita tidak mau mengembalikannya, mungkin karena orang itu pelupa atau orang itu terlalu baik gitu, ahkeun we da bager gitu. Atau kita bikin 10 KTP dari 10 kecamatan, daftar pinjol gitu ya. Nah, dari 10 aplikasi, kemudian kabur ke Batam misalnya. Tidak ada atau ada niat dan direncanakan untuk tidak mau melunasi. Maka orang yang seperti itu, ayyuma rajulin, siapa saja seseorang yadayyanu dainan, yang dia berhutang, wa huwa mujmi'un an la yuwafiyah, lalu dia berniat tidak mau melunasinya, laqiyallaha sariqan, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam status sebagai pencuri. Para ulama menjelaskan dia pun akan dihukum sebagaimana hukum pencuri. Jadi imam maok tapi bebeja heula. Maksudnya ya ada auran. Manis ucapannya ya ketika pinjam. Tapi ketika hilang gitunya, wah. Lah cenah 2 juta wae mani ditagih. Nah, atunya lain bayar gitu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nasi, barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu islafaha, dengan niat ingin menghancurkannya, aslafahullah, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Ya, kumaha we katanya cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan seseorang. Apakah anaknya sakit, suaminya rudet, HP-nya rusak, TV-nya ngebeledung, kumaha we gitu ya. Nah, motorna katanya mogok gitu, olina saat gitu. Nah, BBM naik. Nah, katanya kumaha we carana? Aslafahullah, Allah akan hancurkan dia yang memang berniat menghancurkan harta orang lain. Kemudian orang yang syahid
tapi dia memiliki hutang, maka tidak akan diampuni hutang tersebut. Yughfaru lisyahidi kullu zanbin. Setiap dosa orang yang syahid itu akan diampuni. Illa daina, kecuali hutang. Padahal orang yang syahid itu berada di surga yang tertinggi bersama Rasulullah SAW, di surga Firdaus. Tapi kalau dia memiliki hutang, kehilaanan, nyangkat gitu. Kemudian Nabi SAW juga tidak mau menyolati orang yang belum jelas hutangnya. Gitu ya. Kenapa bukan Nabi benci, gitu ya? Tapi Nabi sayang kepada umatnya. Jangan sampai nanti di hari kiamat, di akhirat, orang ini tergantung, tidak jelas statusnya karena hutang. Padahal hutang itu halal, tapi karena tidak jelas status hutang ini, gitu ya, maka harus jelas dulu sehingga Nabi mau menyolati. Gitu ya, karena tegas gitu ya dalam Islam, darah, gitu ya, harta dan kehormatan semuanya haram, gitu ya, kecuali ada sebab musababnya. Pertumpahan darah, kenapa ada pertumpahan darah? Harus jelas alasan. Kenapa ada perpindahan harta? Harus jelas. Kenapa seseorang itu direndahkan martabatnya? Harus jelas. Gitu. Jangan sampai gitu ya, bermudah-mudahan menganggap enteng perkara hutang. Bahkan Rasulullah SAW itu berdoa atau sering berdoa dalam sholatnya meminta perlindungan dari hutang. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana yad'u fis sholati. Rasulullah SAW itu sering berdoa dalam sholat. Apa isi doanya? Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, minal ma'thami, dari berbuat dosa, wal maghrami, dan hutang, dan banyak hutang. Kalau berbicara tentang berbuat dosa, tentu sudah kita mafhum, paham, kita harus berlindung. Tapi kenapa harus berlindung dari hutang? Padahal hutang itu boleh. Maka ditanyakanlah oleh sahabat, ma aksara ma tasta'idhu ya Rasulullah minal maghromi. Kenapa engkau wahai Rasulullah selalu saja berdoa berlindung dari banyak hutang? Qala, Nabi menjawab, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza gharima, apabila dia berhutang, haddasa, dia akan banyak berbicara. Icuk colek, fakadzaba, kemudian berdusta. Wa wa'ada, dan berjanji. Enjingnya sasi payunnya, tahun payunnya, mungkin 2026, mungkin 2100. Kaburu kemana? Fa akhlafa, kemudian dia mengkhianati janjinya. Nah, artinya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, orang yang berhutang itu potensi berdusta dan khianatnya lebih besar. Maka Nabi meminta perlindungan, yaitu mencegah dari dusta dan khianat, yaitu berlindung dari banyaknya hutang. Banyaknya hutang. Terus bagaimana tuh ayeuna abdi gaduh sameta? Ya harus dibayar, gitu ya, harus dibayar. Tapi gitu ya. Tapi orang yang berniat
berupaya, berikhtiar untuk melunasi hutang, maka Allah akan bantu. Sebagaimana Ummu Maimunah, sanes moe maneh Bu. Maimunah, radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, kanat tadanu dainan. Dulu Maimunah itu pernah berhutang. Faqala laha ba'du ahliha. Kemudian ada sebagian keluarganya berkata, la taf'ali, ulah gitu. Jangan masa istri Nabi nganjuk. Sanes nganjuk Jawa Timur. Masa istri Nabi cenah ngahutang. Wa ankara dzalika, bahkan sampai mengingkari perilaku Maimunah ini. Qalat bala. Maka Maimunah menjawab, ya tentu saja. Gitu ya. Hutang itu bukan sesuatu yang baik, dalam arti bukan solusi utama, kecuali sangat-sangat terpaksa. Tetapi inni sami'tu nabiyyi wa khalili, sesungguhnya aku pernah mendengar nabiku dan kekasihku sallallahu yaqulu, beliau pernah bersabda, ma min muslimin, siapa saja seorang muslim, yadanu dainan, yang dia berhutang, ya'lamullahu minhu, dan Allah mengetahui darinya, annahu yuridu ada'ahu, dia bermaksud untuk melunasi, illa adahullahu anhu fid dunya, kecuali Allah akan mudahkan baginya untuk melunasi hutangnya di dunia. Nah, artinya ketika kita berhutang, yang pertama, mampukah kita membayarnya? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Gitu. Jadi jangan sampai dikit-dikit kredit kok dikit-dikit. Nah, ulah gitunya Bu. Acup PKK kredit, acup pengawasan kredit, panci kredit, kredit sapu digital Bu. Kredit nepikeun ka aya nu 1.000 sehari, aya nu 2.000 sehari, aya nu 10.000 saminggu, aya nu 100.000 sabulan. Unggal usik teh tukang nagih gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus benar-benar mampu membayar. Dan berhutang itu boleh dilakukan dengan benar-benar terpaksa. Ya, jadi bukan solusi utama. Kemudian hutangnya itu harus hutang yang memang bukan hutang yang digunakan untuk maksiat. Innallaha ma'ad-daini, Allah akan bersama orang yang berhutang. Maksudnya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang berhutang, hatta yaqdiya dainahu, selama atau sehingga dia melunasi hutangnya, malam yakun fima yakrahullah, selama hutangnya itu bukan hutang yang digunakan untuk maksiat atau yang dibenci oleh Allah. Nah, sekarang kan pinjol dan judi eta teh duet gitu ayeuna teh. Judi dengan top up slot itu 10.000 itu sudah bisa. Togel teh aya mah nyumput baheula lamanya di pasar gitu. Aya mah nyumput ya. Ketagihan dari mana? Dari pinjol. Pinjol naik gitunya, atau hutangnya besar, bunganya besar, akhirnya ya stres, bunuh diri dan lain sebagainya. Itu dari sebab hutang ya. Kenapa diwanti-wanti gitu ya oleh Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, inna khiyarakum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. Jangan sampai dibedakan kepada keluarga dan kepada lembaga keuangan, bank atau apapun. Kita terkadang teu aya di Bandung mah di Tasik. Lamun ka bank mah sok tepat waktu. Artinya
Bahkan anu tempona tanggal 20 tanggal 15 ketos dibayar karena sieunnya Bu, sieun debt collector, sieun BI checkingna tercoreng ke mau bisa nganyuk deui cenah. Tapi kalau ke keluarga pedah ka indung, ka bapa, ka wargi, ka rai, ka raka sok diengke-engke. Nah, padahal justru kepada keluarga itu harus lebih didahulukan, minimal sama perlakuannya kepada lembaga keuangan. Karena tidak sedikit silaturahmi, ikatan kekeluargaan putus atau rusak karena disebabkan hutang. Lebaran teh nyumput, da sieun ditagih gitu. Atawa ningali sendalna wae jual nyeri beuteung, da sieun ditagih. Nah, itu ya. Artinya inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, semoga Allah melindungi kita dari banyak berhutang dan sifat enggan untuk melunasinya, dan juga berdoa sebagaimana doa Nabi tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, lindungilah aku dari berbuat dosa dan banyak berhutang. Nah, itu hadirin ikhwatul iman pembahasan di pagi hari ini. Semoga kita sebagai yang meminjamkan uang yakin bahwa itu adalah cara dari Allah untuk membersihkan dosa, untuk membantu kita di kemudian hari. Yang kedua, kita yang memiliki piutang dan susah nagih, semoga tiap hari ketika kita nagih itu bernilai sodako. Dan kita yang berhutang, semoga Allah membantu memberikan pertolongan kepada kita. Sebab kita berhutang bukan untuk maksiat, bukan untuk yang dibenci oleh Allah, tetapi benar-benar untuk meningkatkan ekonomi misalkan, atau untuk menyambung kehidupan. Nah, ya, semoga Allah mudahkan dan lindungi kita dari sifat bermudah-mudahan dalam berhutang. Demikian kajian di pagi hari ini dengan kesimpulan hati-hati dengan hutang. Nah, ya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.